Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, khususan Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Muhammad As-Sagaf, begitu juga Al-Habib Fahmi Al-Musawa. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan selaku guru kita semua, Kiai Haji Nur Yakin. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan Kiai Ali Murtadha. Begitu juga yang saya muliakan dan hormati Bapak Ahmad Fatkan. Dan tidak lupa orang-orang yang ikut andil dalam meramaikan, ikut andil dalam apa yang mereka miliki untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Wabil khusus juga yang saya hormati dan muliakan Bapak Agus Budi Husodo, dan begitu juga Bapak Dr. Andre, dan semua yang mungkin belum saya sebutkan yang jumlahnya ini banyak, tanpa mengurangi hormat saya dan takzim saya kepada para hadirin semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini melanjutkan daripada rutinan kita, yang insya Allah ini mungkin rutinan kurang satu kali lagi, karena setelah itu memasuki bulan Ramadan. Terus biasanya pun kita punya pengajian kados mekanten niki selapanan sebelum Ramadan niku wonten ingkang asmanipun akhirus sana. Jadi mungkin setelah ini di bulan berikutnya kemungkinan sudah akhirus sana. Maka oleh karena itu kita usahakan akhirus sana. Siapapun yang punya kemampuan, apapun kemampuannya, ayo derek rame-rame, derek nyengkuyung meramaikan acara ini. Jangan malu. Ya mungkin sebagian kita, alah Beb, sudah cukup Mas Agus, Mas Andre natai kabeh. Ini bukan masalah cukup tidak cukup, karena kita merasa kita kepingin juga dapat berkahnya lewat rezeki kita. Berapapun yang kita punya, jenengan jangan malu. Bilang, Pak Andre saya punyanya 100.000, terima. Punyanya berapa? 50.000, berikan. Insya Allah jadi berkah. Jadi berapapun jenengan punya, 2.000 jenengan berikan, tidak apa-apa. Karena sesuai insya Allah kemampuan panjenengan semua ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin membahas tentang percakapan, ya, cerita tentang percakapannya Nabi Daud. Dia ini seorang hamba Allah dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Daud niku berbicara, menyampaikan kepada Gusti Allah, mengatakan, ya Rabb arini ahla mahabbatika. Wahai pangeran ingsun, beritahu saya, paringi kula ngertos sinten tiyang ingkang jenengan iku remeni.
Sinten model pripun tiang-tiang ingkang jenengan iku cintai dan sayangi? Maka Gusti Allah jawab, qala ya Daud i'ti jabal Lebanon. Allah mengatakan, wahai Daud, kalau memang kamu ingin tahu orang-orang yang aku cintai itu seperti apa, karakternya ada pada sebuah kelompok yang mereka itu tinggal di pegunungan Lebanon. Fa inna fihi arba'atu asyara nafas. Kata Allah kepada Nabi Daud, di Lebanon, di gunung Lebanon itu ada 14 orang yang di situ berkumpul, ada yang muda, ada yang tua. Maka kamu pergilah ke sana, maka kamu akan menemui orang-orang yang aku cintai. Maka Nabi Daud penasaran, kekasih Allah yang Allah cintai. Kalau para nabi sudah jelas, nabi pasti tercinta, pasti terkasih. Tapi Nabi penasaran, kalau selain Nabi, kira-kira seperti apa sih kekasih-kekasihnya Allah itu? Maka akhirnya Nabi Daud alaihissalam pergi ke gunung Lebanon tadi ini. Kemudian Allah memberikan perintah, fa idza ataitahum fa aqrihum minnis salam. Kalau kamu ketemu sama orang-orang yang ada di gunung Lebanon, sampaikan kepada mereka salamku, kata Allah. Terus kemudian apa? Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah bertanya, kamu punya hajat apa yang aku penuhi? Kemudian sampaikan juga kepada mereka, mereka yang di sana semua adalah kekasihku, kata Allah. Mereka adalah kekasihku, kecintaanku, auliaku, dan aku akan senang ketika mereka senang, dan aku bahagia ketika mereka bahagia. Nabi Daud tambah penasaran lagi, ini orangnya model apa ini? Kok sampai Allah itu mengungkapkan kagumnya, cintanya kepada itu tadi kelompok yang hanya berjumlah 14 orang. Hanya berjumlah 14 orang. Maka akhirnya fa'atahum Daud fawajada inda aini minal uyun. Maka pergilah Nabi Daud ke tempat tersebut. Lah orang-orang di sana itu ketika melihat Nabi Daud, maka mereka ketakutan. Takut melihat Nabi Daud yang gagah seperti itu, mereka takut. Dan Nabi Daud mengatakan, ketika saya melihat mata-mata mereka, saya melihat dari mata mereka sifat-sifat karakter-karakter yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini adalah sebuah pelajaran. Orang itu, mereka kekasih Allah, terkadang Allah beri keistimewaan, lewat mata saja bisa mengetahui, oh ini orang matanya mata yang sering memandang kebaikan, bisa kelihatan. Oh ini orang matanya orang yang sering bermaksiat, itu Allah beri kemuliaan. Jadi dari wajah, kalau kita sekarang bahasanya wajah, wajahnya ahli surga di dunia tuh kelihatan, Bu. Dilihat nyenengin hati, dilihat hawanya kepingin ibadah, kepingin taat, hati tenang, seperti itu wajah-wajah orang ahli surga di dunia. Seperti siapa? Banyak para kiai. Jenengan nate ningali Kiai Maimun Zubair niku, masya Allah, jenengan nek ningali langsung niku teng gambar mawon gawe ati ayam, napa malih jenengan ningali langsung itu teduh sekali, teduh, ayam, tentrem, dilihat itu enak ya. Tapi sebaliknya wajahnya orang yang yang bukan ahli surga itu dilihat itu sumpek, ben ketemu mesti ngeluh, ben ketemu sumpek, ati tambah ngeresula. Insyaallah sing mriki ahli surga kabeh. Tak delok kok kula semangat ngaji nek ningali sampean kabeh. Cuma mbok sampean ningali kula males napa semangat iki? Amin Allahumma. Jadi sengatan. Insyaallah kabeh sukses dunyane, sukses akhirate. Nggih. Lanjut ke cerita.
Kemudian ya, fa'atahum Daud alaihi salam fawajadahum 'inda 'aini minal uyun yatafakkaruna fi 'azamatillah. Falamma nadharu ila Daud nahadu. Ketika mereka lihat Nabi Daud, orang asing, mereka takut. Ini siapa orang kok kesini? Akhirnya ini 4 orang ini kabur, kepingin meninggalkan Nabi Daud. Maka Nabi Daud mengatakan, jangan kabur. Saya ini adalah Rasulullah. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan Tuhan kalian semua. Akhirnya mereka mulai mendekati. Oh, ini ternyata utusan Tuhan. Dekati pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ketika mereka berkumpul, mereka mulai mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Daud, tapi mereka tidak berani menatap wajahnya Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi Daud mengatakan, "Inni Rasulullah yaqulu lakum." Aku adalah utusan Allah. Dan aku ingin menyampaikan Allah mengatakan salam kepada kalian semua. Dan Allah bertanya, apakah kalian semua 14 orang di sini punya hajatkah? Punya kebutuhankah yang ingin kalian minta kepada Tuhanmu Allah? Maka kalau kalian mau, aku akan dengarkan apa yang kalian inginkan satu persatu. Kenapa? Fa innakum ahibbai. Allah bilang, kalian semua itu kecintaan Allah. Kalian semua itu kekasih Allah. Dan Allah bahagia ketika kalian bahagia. Allah senang ketika kalian senang. Dan Allah itu memandang kalian seperti pandangan seorang ibu yang mencintai anaknya. Itu cara pandang Allah kepada kekasihnya, kepada hamba-hamba Allah. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam mengatakan seperti itu, 14 orang ini menangis semuanya, Ibu. Menangis. Kenapa? Mereka merasa tidak pantas mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa, kita ini siapa? Kok Allah kirim salam sama kita? Kita ini siapa? Ini 14 orang itu tadi. Kemudian mulai satu orang daripada 14 orang itu, ada orang yang sepuh. Itu berkata, subhanaka, subhanaka, nahnu abiduka wa banu abidika. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau. Kami adalah hambamu. Di sini adab. Kita itu Pak, Bu, kalau doa awal kali kita puji Allah dulu. Biasakan. Ya Allah, engkau maha luhur. Engkau maha agung, engkau maha pemberi. Sebutkan dulu, kita agungkan Allah. Setelah kita agungkan Allah, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kami hambamu yang lemah, kami hambamu yang butuh, seperti itu. Baru setelah itu masuk, ya Allah kami ingin ini, kami ingin ini, kami ingin ini. Jadi adab dalam doa itu muliakan dulu Allah setinggi-tingginya. Ya. Kemudian rendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dan kita minta apa hajat kita. Allah itu senang sama hambanya kalau doa itu dempe-dempe, tadarruk, melas-melas. Kita melas sama Allah. Kayak awake piyambak riyen misalnya ibu bapak-bapak nate tasik cilik, tasik enem kali tiang sepahe kan nek njaluk dempe melas nggih. Wonten sing nek njaluk ngancem. Ora mbok kaya awas lho Pak ngene iki. Wonten sing model ngono iki. Ya, mboten nggih insyaallah. Pak njaluk tuh kok no nangis ya toh. Nek wis nangis ngunci kamar. Lah ngoten pokoke berusaha cari celah untuk hajate kabul. Lah niku nggih Gusti Allah remen kalih tiyang kalih kawula nek njaluk niku melas. Merendahkan dirinya tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Allah enggak seneng kalau kita merendahnya sama manusia. Pak, saya miskin, Pak, mbok dibantu, enggak seneng Allah. Ya, Allah tidak senang dengan orang yang merendahkan diri di hadapan manusia. Rendahkanlah diri kita di hadapan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tua ini mengatakan faghfir lana. Ya Allah, engkau zat yang maha luhur, maha suci, dan kami adalah hambamu dan keturunan daripada hambamu, kami minta ampunanmu ya Allah. Dan jangan sampai engkau putuskan hati kami dari selalu mengingatmu di umur-umur yang kami miliki. Udah cuma minta itu. Minta ampunan dan agar kami bisa selalu mengingatmu.
Nggak ada hajat yang lain, minta kaya kah, minta ini, enggak, cukup. Kami butuh ampunannya Allah saja. Rizki Allah sudah ngatur, benar. Rizki kita sudah diatur Allah. Allah tanpa kita ngomong minta, Allah sudah ada jatahnya. Tapi yang kita harapkan ini ampunannya Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah juga menjadikan kita hamba yang diampuni dan kita bisa selalu mengingat Allah. Kemudian yang lainnya pun juga berkata seperti itu, berdoa, memuliakan Allah, memuji Allah dan merendahkan diri, kemudian mengatakan, ya Allah, kasihilah kami dengan pandangan kebaikan di antara engkau dengan saya denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dengan kamu ini pandangan yang baik. Berharap Allah melihat hamba ini tadi dengan pandangan kebaikan, pandangan rahmat. Enggak minta ya Allah jadikan agar orang-orang cinta sama saya, enggak. Mintanya cuma ya Allah, aku minta engkau memandangku dengan kebaikan, sudah cukup ya Allah. Saya enggak butuh pandangan orang, saya butuh pandanganmu. Iki dungane kelas-kelas berat. Nah awake dhewe kan mboten. Kepingin kabeh wong apik mbek dhewe. Kepingin semua orang itu peduli dengan kita. Ini orang enggak. Ya Allah, orang lain enggak urusan saya. Engkau yang maha mengatur, yang saya harapkan dan inginkan engkau memandangku dengan pandangan yang ridho, pandangan yang baik. Kemudian yang lainnya berdoa dan mengatakan, apakah saya pantas untuk meminta kepada Allah? Allah sudah terlalu banyak memberi kita, apakah saya masih pantas untuk meminta kepada Allah? Maka karena ini adalah perintahnya Allah untuk meminta, maka dia mengatakan, qad alimtu annahu la hajah. Saya enggak punya hajat wahai Nabi Daud, saya enggak punya butuh. Kenapa? Karena yang saya butuhkan bukan dunia. Saya hanya punya butuh cuma satu, semoga Allah bukakan jalan saya untuk bisa dekat sama Allah terus. Bukakan jalan kita, kami juga yang hadir bisa untuk dekat sama Allah terus. Amin Allahumma. Allah itu begitu sayang kepada kita ibu. Kita ini hidup sudah mungkin 40-50 tahun. Maksiat kita enggak terhitung bu. Maksiatnya saya, jenengan ini enggak terhitung. Tapi Allah tetap bukakan jalan, jenengan diberi kesempatan, hatinya dibuka mau hadir ke majelis pada malam hari ini. Ini tanda Allah cinta dan sayang kepada panjenengan semua. Ini Allah sayang sama bapak-bapak semua, Masya Allah. Maka kita harus bersyukur atas cinta yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang lainnya mengatakan, ya Allah, wa qala akhar mahabbatuka anta haddaita qulubana li dzikrika. Ya. Yang lainnya mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau dekatkan aku dengan orang-orang yang engkau cintai. Ini juga penting. Untuk dekat sama Allah itu, kalau kita nggak tahu jalannya, caranya harus kumpul sama orang yang sudah pernah dekat sama Allah. Siapa? Alim ulama. Kenapa dinamakan orang itu ulama atau alim? Yang memiliki arti alim itu mengetahui. Orang yang alim adalah orang yang mengetahui bagaimana jalan dekat kepada Allah. Maka ini tadi umatnya Nabi Daud mengatakan, wahai Daud, sampaikan doaku kepada Allah, aku kepingin agar didekatkan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah panjenengan semua ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Saya husnudzan, saya dekat sama jenengan juga insya Allah lantaran bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengatakan yang lainnya, anta hadaita qulubana li dzikrika, ya Allah, engkau hidayahkan hati kami untuk selalu mengenangmu. Padahal kami ini selalu lupa dan tersibukkan darimu. Masya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami atas kesembronan kami dalam bersyukur kepadamu. Kita ini kan lebih sering lupa daripada ingat kepada Allah. Tapi Allah tetap kasih semangat, tetap kasih kesempatan, hambanya tetap bisa ingat Allah. Walaupun kita 20 tahun maksiat, satu hari saja kita nggak maksiat, Allah tetap kasih kesempatan, ayo hambaku kembali. Kamu 20 tahun maksiat,
tapi kamu masih ada kesempatan, masih hidup, surga masih terbuka untuk hamba-hambaku. Ini loh Pak, kita itu kalau udah jengkel sama orang, kita satu kali saja kita punya teman ini baiknya minta ampun sama kita, mungkin membantu kita bolak-balik. Suatu saat kita kecewa sama orang ini tadi, maka kebaikannya semua akan hilang. Bahkan kita mungkin tidak ingin melihat orang itu, tapi Allah, walaupun kita sudah kebalikannya, sudah ratusan kali nyakitin Allah, satu kali kita buat baik, Allah buka pintu surganya Pak. Kalau manusia 200 kali buat kebaikan, satu kali buat kejelekan, 200-nya hilang. Kalau Allah enggak, 200 kali kejelekan kita lakukan, satu kali buat baik, 200-nya hilang sama Allah. Ini makanya kita beruntung jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena manusia sekarang ini itu kita terhijab Bu. Kita nggak bisa lihat malaikat, ya. Kita nggak bisa lihat makhluk-makhluk Allah yang memang tidak kasat mata karena Allah hijab. Tapi nanti di akhir zaman, di akhirat, Allah akan buka semua hijab. Malaikat kelihatan, semua makhluk Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Lah ini umat-umatnya Nabi Daud dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Daud heran, ya Allah, ini orang bukan nabi, bukan rasul, kok mereka ini kok bisa istimewa seperti ini sampai engkau muliakan model gini nih, apa penyebabnya? Maka Allah menjawab, bihusnudzan Allah, sebab prasangka baik mereka kepadaku, kata Allah. Ini pentingnya husnudzan Bu. Mau ibu punya cobaan model apa, jangan pernah ngerentek jelek sama Allah. Jangan pernah berpikir Allah kok jahat sama saya, Allah kok tega sama saya, Allah kok nggak adil sama saya. Jangan pernah. Apapun cobaannya, husnudzan. Ya Allah, ini cobaan berat sekali untuk saya, tapi saya tahu Engkau zat yang maha mengetahui, Engkau zat yang maha pengasih dan penyayang, Engkau zat yang maha penolong. Muliakan Allah, jangan suudzon. Ya, maka Allah mengatakan sebab husnudzonnya umat tersebut kepadaku, wal kafi anid dunya, dan mereka merasa cukup atas pemberian Allah. Ini penting. Kita harus jadi hamba itu harus bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Wa ahlaha wa khalawati bi wa munajatihim li, dan mereka di waktu-waktu sendiri ingat Allah. Kadang manusia kilingan Gusti Allah pas wayah rame-rame, wayah dhewean kilinganin apa Bu? Utang. Nggih, wayah dhewean kilingan tagihan, kilingan utang. Wayah rame-rame teng masjid, majelis niki nggih kilingan Gusti. Oh nggih. Gitu. Tapi nek wayah dhewean kilingan utang. Maka beliau mengatakan, Allah mengatakan mereka spesial karena ketika mereka sendiri, mereka tuh masih ingat aku, kata Allah. Mereka munajat, mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna hada manzilun la yanaluhu illa man rafada dunya wa ahla. Dan derajat ini, derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu membuang dunia. Walaupun mereka enggak buang dunia Bu, kita tetap mencari dunia. Tapi kalau di malam hari kita ingat Allah, kita munajat sama Allah, tandanya kita masuk golongan orang yang tidak cinta kepada dunia. Ya, jadi orang yang mereka itu walaupun nyari dunia, kita kan nyari dunia ya, nyari dunia. Tapi kalau di malam hari kok ada waktu untuk ngingat Allah, di malam hari kita nggak lupa sama Allah, maka kita masuk golongannya orang-orang yang di hatinya tidak ada dunia. Istimewa Bu. Simpel nggak? Simpel. Mudah nggak? Susah kayaknya. Kenapa bangun malam Bu? Ya toh. Malam kan waktunya dingin, ngantuk, capek, pinginnya tidur. Nyempetin aja 5 menit. Paling tidak sebelum tidur kita doa sama Allah. Sudah gitu aja. Tapi ulama mengatakan orang yang setelah isaknya menghidupkan dengan zikir seperti ini dikatakan termasuk orang yang menghidupkan malam. Insya Allah kita masuk golongannya orang yang tadi. Ya, insya Allah ya Rabb.
Pokoknya minta sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna hadza manzilun la yanaluhu illa man rafada dunya wa ahla wa lam yashtagil bi syai'in min dzikriha wa faragha qalbuhu li wa ikhtarani ala jami' khalqi fa inda dzalika atif alai wa afrigha nafsahu wa akshiful hijab fi ma baini wa baina hatta yanduru ila nadrun nadhir bi'ainihi ila syai'in. Ya. Oleh karena itu aku muliakan orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya ini panjang. Ya, intinya dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Daud dan kepada kita yang mendengarkan bahwasanya Allah membuka seluas-luasnya ampunannya bagi hambanya yang mau kembali kepada Allah, nyadari atas kekurangannya dan ingin tobat. Jadi Allah itu membuka luas. Jenengan semua jangan khawatir. Dosa kita banyak, selama kita sadar kalau kita banyak dosa dan mau berubah, Allah pasti beri ampunan. Nah, dan yang kedua, caranya bagaimana? Prasangkanya harus baik. Walaupun dapat cobaan model apapun, usahakan husnudzon sama Allah. Jangan pernah nyalahkan Allah sedikit pun. Ini. Dan yang ketiga, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Loh, berarti kalau merasa cukup, Beb, kita nggak boleh nyari uang yang banyak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya merasa cukup itu kita ikhtiar cari uang yang dapat disyukuri. Jangan malah kita sudah dapat, bukannya alhamdulillah malah terus ngamuk-ngamuk, terus kurang, terus ya Allah kalau nggak ditambah saya nggak mau syukur. Lah ini nggak benar. Tetap ikhtiar, jenengan mau kerja cari uang banyak silakan. Yang datang itu jenengan alhamdulillah ya Allah semoga berkah. Itu loh intinya, Bu. Ya, boleh nyari uang boleh, tapi yang datang disyukuri. Jangan kita menuntut sesuatu yang belum Allah berikan kepada kita. Lah itu karena manusia kan karakternya terus kurang. Maka kalau sudah kita selalu kurang, maka syukur itu akan susah. Jadi apa? Harus merasa cukup. Ini berarti dah. Intinya 3 hari ini. Apa berarti yang pertama? Ampunan Allah luas. Siapa yang mau tobat Allah kasih. Yang kedua, prasangka baik sama Allah dijaga. Yang terakhir, yang ketiga apa? Merasa cukup atas pemberian Allah. Dan yang terakhir, menyempatkan diri untuk munajat atau minta sama Allah. Mintanya bukan hanya dunia tapi urusan akhirat. Dungo ambek Allah. Ya, ini 4 ini insya Allah kita amalkan, Bu. Kita bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Amin Allahumma. Wis. Ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah jenengan semua hadir di sini bawa hajat, Allah kabulkan hajatnya. Kita datang bawa dosa, Allah ampuni dosa kita. Kita datang ke sini ya Allah bawa hajat, Allah kabulkan hajatnya. Kita datang ke sini ya Allah mungkin bawa penyakit, Allah paring sehat sedaya. Insya Allah keluarga kula panjenengan diparingi sakinah mawaddah warahmah. Keturunan panjenengan sedaya kula jenengan sedaya saleh lehat, rezekinya makmur, rezekinya berkah lan mugi-mugi jenengan istiqomah terus ngaji nih. Nggih, mugi-mugi pertemuan kita ini bukan duniawi, insya Allah nanti ketemu lagi terus nyambung sampai di akhirat. Sampai di surganya Allah sama Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga para kiai, para habaib yang hadir juga diparing sehat. Sakit bimbing kula panjenengan tambah dekat sama Allah, dan kita doakan yang sudah membantu acara ini Allah balas dengan berkali-kali lipat. Allah balas, Allah loberkan rezekinya agar acara ini bisa terus istiqomah sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mungkin ada yang disampaikan oleh Kiai Ainul Yakin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ingkang kula mulyakaken Habib Ahmad bin Ali Al-Asqaf, ingkang kula mulyakaken Habib Ali Ridho bin Ahmad Al-Asqaf, para kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh ingkang satu kula bekteni, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang dahat kenurmatan. Monggo sami muji syukur mateng Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi syukur menika Gusti Allah tansah nambahi nikmat dumateng kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu jamaah pengausan, jamaah Maulid ingkang kula mulyakaken sepindah kepareng kula matur ngaturaken informasi atas nama pengurus Takmir Darussalam sepindah kula ngaturaken matur nuwun sanget atas partisipasi panjenengan kersa rawuh wonten ing majelis pinarak nglemprak, kadang-kadang rodok sumuk dipeksa sithik, kadang-kadang rodok ngantuk. Kawula atas nama pengurus Masjid Darussalam ngaturaken matur nuwun sanget, mugi-mugi amal soleh panjenengan dipun bales Gusti Allah kanthi balasan ingkang langkung sae, amin Allahumma amin. Selajeng ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Andre Winjaya yang selalu mensukseskan acara pengajian niki. Mugi-mugi beliau diparingi sehat afiat. Terima kasih yang selanjutnya Bapak Ibu yang sudah membantu pembangunan halaman masjid di sebelah, mulai dari pengurukan padas sampai pavingisasi. Selapan yang pertama saya umumkan, selapan kedua alhamdulillah paving sudah penuh, terkumpul cukup untuk 400 meter. Alhamdulillah selapan ketiga sudah jadi, siap ditempati. Mungkin selapan berikutnya kita mengadakan di tempat parkir ya, halaman yang sudah dipaving kita bersihkan. Ini sisa-sisa material sudah dibersihkan, tinggal pengecatan tembok. Temboknya kalau tidak dicat kelihatan gelap, lampu sudah dipasang, lampu tembak 4 buah sudah nampak ya, nampak terang. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Bapak Joko Budi Wisodo ya. Terus terang perlu saya sampaikan ya, ini atas nama dari Bapak Andre Winjaya ya, itu berusaha dari Fakultas Hukum memberikan bantuan lu sampai mahasiswane padha urun. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Ali bahwa Rp2.000 kalau diamalkan akan sangat bermanfaat. Jangankan 2.000, sing kobere nggawa kerupuk digawa kerupuk, sing nggawane bolang-baling nggawa bolang-baling. Maksudnya iki dinggo jaburan, dinggo tukange. Nggih, dinggo tukang. Alhamdulillah yang biasa ngasih bolang-baling langsung kontan dibayar oleh Allah
bisa membeli mobil Kalia. Ada orangnya datang. Bukan hanya itu. Alhamdulillah ada yang beli mobil Toyota Rush. Alhamdulillah ada yang beli tanah. Ya alhamdulillah kelihatannya ini berkah majelis ini. Ya, berkah insyaallah. Ya, semoga yang lain yang jelas kebutuhan panjenengan sedaya, cita-cita panjenengan sedaya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Ali, ad-dunya mal'unatun. Ini informasi dari Rasulullah. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun wa ma fiha illa. Dunia itu dilaknati kecuali nek ora kecuali. Jadi aja dipotong. Masuk dunia seisinya itu dilaknati kecuali illa dzikrallahi subhanah, kecuali orang yang ingat kepada Allah, suka zikir kepada Allah. Wa ma walaha, dan semua yang disukai oleh Allah kecuali zikir dicintai Allah, dicintai. Maulid dicintai Allah, dicintai. Semua yang hadir ini Pak insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mualliman, kecuali orang yang mengajar. Au muta'alliman, orang yang mau belajar. Kula jenengan ngaji ya ana sing ngulang ngaji. Ana sing ngulang ngaji ya ana santrine. Malih matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ana ing Makkah dina Isnin rolas maulud. Tahun gajah, tahun gajah ibune Siti Aminah Ramani Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah. Karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Siti Hafsa, Siti Sauda, Siti Ramla, Siti Maimuna, Indona Zainab, Siti Safia, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah.